semuanya teman-teman yang hadir di Zoom pada hari ini. Selamat pagi untuk kita semua dan saya akan mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk mengisi presensi awal dan selamat bergabung kepada teman-teman yang baru join di Zoom ini. Oke, kami akan memberi waktu kepada teman-teman untuk mengisi presensi dan kami akan menampilkan cuplikan sebentar. Kota Madiun merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki 3 kecamatan dan 27 kelurahan. Kota yang berpotensi dalam perkembangan industri kecil dan menengah, serta beragam budaya dan sejarah. Julukan kota gadis, kota pecel, kota karismatik, kota pendekar melekat dengan kota ini. Saat ini Kota Madiun juga memiliki program dengan konsep Pancakarya. Salah satunya yaitu mewujudkan Madiun Kota Pintar. Beralamat di Jalan Manggis nomor 15-17 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun merupakan perguruan tinggi swasta di Kota Madiun yang bisa menjadi wadah dalam mewujudkan program Madiun Kota Pintar. Dengan memiliki 9 program sarjana dan 1 program diploma. Karena dedikasinya terhadap dunia pendidikan, perguruan tinggi ini telah berhasil menciptakan lulusan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan semboyan Non Scholae Sed Vitae Decimus, kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak Anda belajar. Mari bersama kami wujudkan mimpi dan cita-cita dengan langkah pasti. Lakukan yang terbaik pada semua kesempatan yang Anda miliki. Kota Madiun merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 160 km sebelah barat Surabaya atau 111 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah. Di Kota Madiun terdapat sejumlah perguruan tinggi yang salah satunya adalah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Kini Madiun bisa menjadi pilihan orang tua yang anaknya ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Suasana belajar yang nyaman, tempat kos, dan biaya hidup yang sangat terjangkau. Hey Wimets, selamat datang di kampus Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Para lulusannya terserap di dunia kerja, baik swasta maupun negeri.
Program studi bimbingan dan konseling sebagai salah satu program studi tertua yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun, dan telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program studi bimbingan dan konseling diasuh oleh para dosen dan tenaga kependidikan yang berkarakter dan berlatar belakang keilmuan memadai. Suasana yang hangat, penuh empati, dan berdaya membangun semangat mahasiswa menjadi ciri khas dari Prodi Bimbingan Konseling. Semboyan Buka WMS, Kampus Kota Madiun, Non Skole Set Vitae Discimus, semakin menguatkan pelayanan kami. Untuk menyiapkan lulusan sarjana bimbingan dan konseling yang berkualitas dan mampu berdaya saing, Prodi Bimbingan Konseling terus mengembangkan kurikulum dengan didukung sejumlah sarana prasarana memadai, ruang kelas yang representatif, ruang laboratorium konseling, ruang laboratorium micro teaching untuk simulasi layanan bimbingan secara klasikal, ruang dosen yang memadai, ruang terbuka yang dilengkapi dengan gazebo, di mana para mahasiswa dapat berdiskusi secara nyaman. Sarana pendukung pengembangan bakat minat mahasiswa seperti olahraga dan kegiatan non-akademis lainnya. Selamat bergabung di Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Bimbingan dan konseling terus melaju, tak terhentikan, dalam memberikan sumbangsih terbaiknya bagi negeri ini. Saya hebat, saya bisa, saya luar biasa. Baiklah teman-teman, kita sudah melihat cuplikan video kampus dan Prodi BK kita. Nah, kita akan masuk nih pada doa pembuka. Tapi sebelum itu saya akan mengucapkan kembali kepada teman-teman selamat bergabung di Zoom ini dan kita akan lanjutkan dengan doa pembuka. Baik, untuk doa pembuka ini akan dipimpin oleh Francisca Italiani. Halo Francisca. Halo, Oke, kepada Francisca kami persilakan. baik. Sebelumnya saya pimpin doa secara Katolik dan yang beragama non-Katolik bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih atas segala rahmat dan segala berkat yang Engkau berikan dari tadi malam hingga pagi ini. Sekiranya Engkau memberkati kami semua, terutama untuk menjalankan talk show pada hari ini. Sekiranya Engkau memberkati kami semua agar sehat dan berjalan lancar untuk kegiatan pagi ini. Sekiranya ya Tuhan, Engkau kabulkan doa kami ini dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Francisca yang sudah memimpin doa pembuka pada acara kita hari ini. Baiklah teman-teman semua, kita akan lanjutkan dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada teman-teman semua untuk menyalakan kameranya dan mengambil sikap posisi sempurna.
terima kasih. Nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman ada yang baru join lagi ya. Oke, saya akan mengucapkan kembali kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan nih kepada sesi sambutan dari Dekan FKIP, saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu dan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat ya, apalagi kondisi pandemi yang semakin melunjak dan Madiun sudah memasuki level 2. Dan saya harap teman-teman bisa menjaga kesehatan dan tetap menjaga jarak. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Zita Deni Pratiwi. Saya jurusan Prodi Bimbingan Konseling semester 4 yang akan membantu teman-teman semua di acara hari ini. Baik, mungkin cukup segitu aja ya perkenalan saya. Baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Sambutan dari Dekan FKIP kepada Ibu Agnes Adhani M.Hum kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Karena tadi moderator memperkenalkan diri, saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Adhani. Saya Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi bukan dekan, tapi wakil dekan yang ada di Madiun. Yang kedua, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang telah melimpahi kita rahmat, sehingga bisa berkumpul walaupun menggunakan media ini. Yang ketiga, saya ucapkan salam hormat untuk Dr. Agustinus Dewantoro, Pak Dewo. Perlu mahasiswa BK pahami bahwa Pak Dewo itu pernah loh jadi calon dosen tetap di BK. Jadi anggap Pak Dewo itu bagian dari kita dan bisa menjadi dewa kita gitu. Kemudian yang keempat, apresiasi untuk HMJ Bimbingan Konseling dan Bu Katrin yang telah menginisiasi sebuah gagasan bahwa kita perlu untuk menyelaraskan antara rasionalitas dan spiritualitas. Hal ini tentu mendukung ensiklik Paus Yohanes Paulus II tahun 98 yang bernama Fides et Ratio, iman dan akal budi. Dan ini harus selaras, seimbang, berkembang bersama-sama sehingga kita semakin manusiawi. Nah, mari kita bersama-sama mencoba menggali inspirasi, mengembangkan akal budi, tapi tetap juga berdasarkan iman kita. Kita semua beriman dan percaya sebagai makhluk Tuhan yang paling istimewa karena dilengkapi dengan akal budi. Kalau akal budi itu yang kita kembangkan berlebih, kita menjadi arogan dan sombong. Tetapi kalau spiritualitas kita yang kita tekankan, kita akan menjadi orang yang kuper dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mari kita bersama-sama dengan Pak Dewo menyelaraskan, membuat harmonisasi antara rasionalitas, akal budi dengan spiritualitas, dengan iman kita. Selamat berbincang bersama, menggali potensi yang bisa kita kembangkan, dan menjadi bekal kita menjadi guru yang bermartabat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat berdiskusi bersama. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu Agnes yang sudah memberikan sambutan kepada kita semua yang hadir di Zoom kali ini. Nah, sebelum kita masuk pada bincang-bincang acara apa ya? Acara harmonisasi antara rasionalitas dan spiritualitas menuju new normal. Oke, sebelum kita masuk pada bincang-bincang dengan narasumber kita, alangkah baiknya kita membacakan profil nih dari narasumber kita pada kali ini. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan biodata narasumber kita. Nama lengkap beliau ini adalah Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, SSM Hum. Tempat tanggal lahir beliau ada di Madiun, tanggal 10 November 1978. Sorry, maaf ya teman-teman. Baik, tempat tugasnya ada di STKIP Widya Yuwana Madiun. Alamat beliau tinggal di Royal Orchid Residence, Jalan Asosenda 19 Madiun. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau menempuh S1 Filsafat Teologi di STFT Widya Sasana Malang dan dilanjutkan dengan S2-nya di STFT Widya Sasana Malang mengambil filsafat sistematis, dan untuk S3-nya beliau mengambil ilmu filsafat di Universitas Gadjah Mada. Wah, keren banget, Pak. Oke. Kita lanjut nih pada riwayat pekerjaannya. Sejak tahun 2004 sampai sekarang, beliau menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi. Dia itu di kampus STKIP Widya Yuwana sebagai dosen tetap dan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kampus Madiun sebagai dosen luar biasa. Nah, beliau juga mengajar terutama di mata kuliah berbasis filsafat, seperti ada filsafat ketuhanan, etika, Pancasila, kewarganegaraan, filsafat umum, logika, filsafat manusia, dan teologi, kitab suci, dan perbandingan agama. Wah, keren ya, banyak banget yang diajar oleh beliau ini. Oke, kita lanjut. Beliau juga sebagai asesor jurnal nasional Sinta Kemristek Dekti. Selain itu juga sebagai asesor Ban SM, sebagai asesor BKD Kementerian Pendidikan, sebagai penilai buku nasional Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Selain itu, beliau juga sebagai Komisi Pendidikan Keuskupan Surabaya, sebagai anggota HEBII, sebagai Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia, sebagai pengurus Asosiasi Doktor Filsafat atau ADF Indonesia, sebagai salah satu penulis buku nasional yang aktif dalam membuat berbagai karya buku seperti Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong atau Indonesia dalam Kacamata Soekarno. Diskursus Filsafat Manusia Dewasa ini dan Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia. Logika Seni Berpikir Lurus, Gotong Royong As Indonesia Filosofi, sebagai trainer dan pemberi pelatihan pengembangan SDM, seminar, rekoleksi atau retret, narasumber dan direktur Rumah Bina Karya Ilahi. Wah, banyak sekali ya Pak. Aduh. Oke, kita akan masuk nih pada talk show kita, yaitu harmonisasi antara rasionalitas dan spiritualitas menuju era new normal. Nah, saya sapa narasumbernya terlebih dahulu ya. Kita santai saja ya Pak. Oke. Baik. Oke, selamat pagi Pak. Kita panggil apa ya, Pak Dewo? Boleh. Oke, Pak Dewo. Selamat pagi Pak Dewo, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk semua hadirin di rumah, selamat pagi. Bu Agnes, salam hormat. Dan buat teman-teman dosen dan semua yang hadir, selamat pagi. Baik, gimana keseharian Bapak akhir-akhir ini gimana Pak? Ya begini nih. Oke lah. Sejak pandemi memang banyak di Madiun ya. Kalau dulu sebelum pandemi ya pasti jarang di Madiun, tapi syukurlah
Saya bersyukur karena pandemi saya banyak di Madiun. Iya, oke, berkumpul keluarga ya Pak. Oke, kita masuk ya teman-teman dan Pak Dewo. Ya. Menurut Bapak, apa sih pengertian spiritualitas itu sendiri dan juga apa pengertian spiritualitas menurut bidang yang Bapak ambil? Wah, ya belum pertanyaannya sudah berat ini ya. Iya. Jadi begini, para hadirin sekalian, Mbak Zeni, Sita, Mbak Zita. nggak apa-apa. Gantian tadi umur saya dibalik, sekarang saya balik Iya, nama. oke Pak. Mohon maaf. Nggak apa-apa, kan saya juga bersyukur dianggap lebih muda kan begitu. Jadi manusia itu kan makhluk kompleks ya. Kompleks itu dalam bahasa Jawanya ruwet kan begitu. Kalau mau dibahasa Jawakan. Di mana ruwetnya? Manusia itu susah difahami. Saking susahnya difahami, kemudian untuk memahami manusia tidak akan pernah tuntas. Tidak akan pernah tuntas. Kenapa? Ya tadi, karena kompleksnya tadi. Maka kalau manusia didekati hanya satu aspek, misalnya aspek jasmaninya, ternyata tidak cukup. Karena manusia bukan hanya badan saja, jasmani saja, tapi punya aspek yang lain, rohani. Kalau manusia rohani saja juga tidak cukup, punya aspek yang lain. Misalnya apa? Psikologi. Apakah selesai? Enggak, ditambahi lagi aspek yang lain-lain. Maka saya mengutip salah satu pendapat teman saya, psikolog terkenal dari Malang. Dia mengatakan, Pak Limas Sutanto, ini saya sebut saja, dia mengatakan manusia adalah makhluk bio, sosio, psiko, spiritual. Itu kata beliau, karena manusia itu punya aspek itu. Bio, dia punya aspek biologis, psiko, dia punya aspek psikologis, sosio, dia punya hidup sosial, dan dia juga makhluk spiritual. Jadi mungkin ditambah lagi bisa, karena memang manusia bukan hanya 4 aspek ini saja ya, tambah lagi. Dan pagi ini kita diminta membahas 2 aspek, yaitu aspek rasional dan aspek spiritual. Itu pun juga masih berat juga, karena memang ternyata rasionya kemana, spiritualnya kemana, kan gitu. Oke, jadi itulah gambaran kita mengenai manusia. Jadi kita ini, Mbak Zita, saya, teman-teman di depan saya, dan kita semua di rumah ini makhluk yang ruwet, kita katakan begitu ya, yang kompleks, memahami hanya satu aspek tidak bisa. Kalau saya beri contoh begini, Mbak Zita pernah nonton, nah ini harus saya kontekstualkan, pernah nonton Layangan Putus. Nah ini kan sedang ini ya. Iya, saya nggak nonton Pak. Nggak nonton? Nggak. Wah, harus nonton ini. Aduh, karena nanti untuk nih, bisa mengajar ini saya harus kadang-kadang diajak untuk Pak nonton Pak supaya tahu. Ya sudah, saya nonton. Ada nangis nggak Pak? Nggak. Oh, nggak ada, oke. Nggak nangis, cuma ngenes gitu ya. Oh, kok ya. ada ya manusia-manusia kayak begitu. Iya. Tapi banyak, itulah manusia yang ruwet tadi ya. Salah satu adegan yang menurut saya menarik adalah ketika si Kinan, nggak tahu Kinan juga ini. Tahu Pak. Harus tahu gitu loh ya. Tapi saya tidak nonton Pak. Mbak nonton ya. Iya. Kinan itu istri yang terluka tadi, Iya. itu menjebak Mas Aris dengan siapa namanya? Lydia atau siapa yang selingkuhannya? Betul Lydia ya? Lydia ya? Ya, oke. Iya. Ini tahu semua malah yang di depan ini ya. Jadi meskipun cocok mesti nonton itu semua. Jadi ada 3 tokoh, Lydia, Kinan dengan Mas Aris. Suatu kali si Kinan ini menjebak di satu rumah makan orang berdua ini, dan ketahuan bahwa mereka itu berselingkuh kan begitu. Lalu yang hebat adalah si Kinan ini senyum. Ketika tahu itu cuma senyum saja, sambil bilang apa? Sambil bilang selamat malam. Senyum hanya bilang selamat malam. Nah, juga saya tanya Mbak Sita sebagai seorang perempuan, kalau tahu suaminya begitu, rasanya bagaimana? Campur aduk Pak. Udah kecewa, sakit hati. Sakit hati ya, sakit hati ya. Berarti kan sedih gitu kira-kira ya. Sedih. Tapi Kinan tadi tersenyum. Pertanyaan saya, Mbak Sita, senyum itu biasanya diasosiasikan dengan apa? Bahagia. Bahagia. Pertanyaan saya, dalam situasi itu Kinan tersenyum, apakah dia bahagia? Enggak. Enggak. Itu maksud saya. Jadi manusia itu fisiknya tersenyum, hatinya apakah bahagia? Enggak, sakit.
di mana sakitnya? Di sini. Jadi Di sini. jadi luar biasa kan begitu. Jadi fisik atau yang namanya jasmani itu tidak mencerminkan dalamnya. Dalamnya seperti apa kan enggak tahu kita. Jadi itulah yang saya tadi katakan bahwa memahami manusia itu ruwet dan tidak mudah. Maka tadi saya katakan banyak aspek untuk memahami manusia. Dan pagi ini kita ngomong soal rasio dan spiritual. Iya. Mau mana dulu ini? Mulai dari rasional tidak apa-apa, Pak. Oke. Jadi rasional dulu. Baik, manusia itu tentu makhluk rasional karena dia punya akal budi, akal budi. Jadi inilah kekhasan manusia di mana manusia itu punya akal. Dan akal itu dia membedakan dengan makhluk lain. Binatang sama-sama punya fisiknya, sama-sama ciptaan Tuhannya, tapi tidak punya rasio. Hewan hanya punya insting, lapar makan, terancam serang kan begitu. Manusia tidak, dia punya rasio untuk kemudian bisa berpikir. Iya, saya lapar, saya mau makan, tetapi ini masa puasa, masa saya makan. Dan rasionya ngontrol gitu loh. Itulah bedanya manusia dengan makhluk lain. Kira-kira begitulah sedikit saja. Nanti kita perdalam lagi. Oke. Yang spiritual bagaimana? Spiritual adalah manusia selain punya akal budi, dia punya aspek yang lebih halus di dalam dirinya, yaitu tadi spiritualitas. Kalau mau dirujuk ke asli sumber katanya dari kata spiritus, bahasa Latin. Apa itu spiritus? Roh. Roh. Lalu kalau mau digampangkan-gampangannya, Mbak Sita tahu spiritus enggak? Tahu, Pak. Bahan bakar. Iya, ya, bahan bakar. seperti itulah. Jadi roh ini menjadi bahan bakar, membakar manusia, menyemangati manusia. Maka dalam bahasa Inggris diterjemahkan spirit. Spirit. Jadi roh itulah yang membuat atau membakar manusia untuk bisa berbuat sesuatu karena dia punya semangat tadi. Jadi roh itulah yang kemudian menjadi dimensi halus di dalam diri manusia. Ternyata manusia tidak hanya hidup fisiknya saja, kepalanya saja, tetapi juga punya dimensi tadi itu roh, dimensi halus. Yang kemudian dimensi rohani ini, kalau di Indonesia kan dimensi rohani kan. Jadi banyak filsuf menyebut manusia itu makhluk jasmani dan rohani. Jadi dia bisa mengerti bahwa saya hidup itu bukan hanya mengabdi makan saja, bukan hanya mengabdi pekerjaan saja, tapi saya hidup juga punya tujuan lain. Kalau orang beragama mengatakan Tuhan, itulah yang ditelorkan atau dihasilkan oleh permenungan aspek spiritual tadi. Sedulu kira-kira. Iya. Oke, baik. Oke, kita lanjut dulu lagi ya, Baik, Pak. siap. Oke, mari kita perdalam ya teman-teman. Nah, Bapak kan sering kali berkontribusi aktif nih di dunia pendidikan. Dari yang kita lihat riwayat pekerjaannya ya. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih implementasi atau pelaksanaan dari harmonisasi antara rasionalitas dan spiritualitas di era new normal ini dalam dunia pendidikan, khususnya anak SMA dan mahasiswa itu sendiri, Pak? Ya, ini pertanyaan berat lagi. Jadi gini, Biar menambah wawasan. Begini, Mbak Sita. Tadi saya katakan manusia itu kan harusnya integral. Apa itu integral? Utuh. Pertanyaannya, utuh itu ngukurnya bagaimana kan begitu. Lalu kalau kita terapkan ke dunia pendidikan, pendidikan itu kan mau menjadikan kita, saya, Anda, semuanya kan jadi manusia utuh. Tapi coba dicek, apa kita dengan pendidikan sejauh ini TK, SD, SMP sudah jadi atau sampai sarjana, saya sebentar lagi profesor, apakah utuh sungguh? Juga belum. Jadi kelihatannya memang ada yang salah dengan pendidikan kita. Kan begitu? Iya. Utuhnya kemudian, mohon maaf ya, kalau utuh hanya disempitkan hanya soal mendapat nilai saja, berarti yang tekanannya kan hanya aspek rasio saja. Iya. Kognitif saja. Padahal utuh itu bukan hanya itu. Jadi saya katakan manusia itu kan kompleks. Iya. Kompleks. Maka dengan demikian, kalau ngomong soal pendidikan, maka tanggung jawab kita bersama untuk kalau begitu Mbak Sita, kalau mengerti bahwa yang namanya sekolah itu bukan hanya untuk dapat nilai, itu hanya satu aspek saja, maka ya kalau mendapat nilai pun harus diimbangi dengan aspek yang lain. Iya, benar. Kan begitu. Iya. Misalnya, kita dalam aspek spiritual mengatakan bahwa iya ya, saya diajarkan oleh agama saya harus jujur, harus jadi orang baik,
harus suci kan begitu dalam aspek spiritual ya. Berarti ketika kita sekolah mendapat nilai A atau B atau C tadi, ya harus diimbangi dengan itu, semangat itu. Kita itu sangat bangga mendapat nilai A dengan segala macam cara. Bahkan tidak jujur sekalipun kan. Iya. Skripsi, beli. Kan begitu. Iya. Maka mohon maaf, apakah itu sudah utuh namanya? Ya belum. Maka dari sini kita harus menyadari bahwa ternyata yang kita kejar itu memang bukan hanya satu aspek saja. Kita harus jadi manusia imbang. Dalam tema ini katakan harmonis. Harmonis. Dan itu memang sangat susah. Apalagi pendidikan sekarang yang memang tidak harmonis sama sekali, saya katakan begitu. Apalagi, mohon maaf, misalnya ya guru-guru kita semacam itu. Hanya menekankan pokoknya kurikulumnya selesai, kamu dapat nilai A itu dipuji baik, yang dapat nilai D ditendang kan begitu. Iya. Sama juga dengan di rumah. Pasti Bapak Ibu kita akan lebih bangga terhadap anak, misalnya anaknya 4 ya, Mbak Jenny kan 4 bersaudara kan? Saya 5, Pak. Oh 5, Iya, malah 5, kaget saya. 5 bersaudara. Nomor 1 nilainya jelek. Nomor 2 enggak sekolah. Yang ketiga nilainya baik, yang ketiga sedang-sedang saja. Yang keempat putus sekolah. Pasti anak yang ketiga yang dipuji karena dia sekolahnya baik. Gitu kira-kira. Jadi orang tua pun juga tidak imbang. Iya. Tidak imbang memahami anak-anak. Betul pendidikan penting, iya. Sebisa mungkin pendidikan menjadikan kita manusia-manusia yang hebat, iya. Tapi caranya bagaimana? Gitu kira-kira. Kalau kemudian anak yang nilainya jelek kita marahi terus-terusan, ya stres juga akhirnya. Maka dengan demikian tiap anak memang memerlukan perhatian yang mungkin berbeda-beda. Anak ini bisa cepat, oke. Yang ini memang butuh yang agak lambat, tapi beda. Iya. Arahnya sama, tapi memang caranya ada berbeda. Jadi harmonisasi itu memang sangat harus kita kejar dalam dunia pendidikan. Maka ini kan calon guru toh ini? Iya, saya calon guru, Pak. Audiensnya orang-orang BK dan orang pendidikan harusnya mengerti ini bahwa mengejar nilai, apalagi mahasiswa ya. Iya. Harus jujur lah kira-kira begitu kalau mau harmonis loh ya. Iya. Maka kalau ikut kuliah saya pasti sudah saya beritahu, kamu copy paste dengan saya nilainya jelek. Mesti begitu sudah. Jadi kalau indikasi nilainya jelek itu pasti indikasinya begitulah kira-kira. Maka saya menghargai betul orang-orang yang jujur. Karena mohon maaf ya Mbak Sini, kita ngomong Indonesia sekarang. Dalam yang kita alami sekarang, kita terlalu banyak orang yang berpendidikan, banyak sarjana, kemudian terjadi apa? Yang terjadi apakah banyak sarjana juga menghasilkan orang-orang yang baik? Ya tidak juga. Iya. Misalnya Indonesia banyak korupsi kan? Iya, dan itu dikerjakan oleh sarjana semua. KPK sudah merilis hasil penelitiannya bahwa para koruptor kebanyakan ya produk perguruan tinggi. Oh, seperti itu loh. Kemarin kan saya ikut nyusun bukunya anti korupsi di KPK itu. Kemudian memang itu salah satu surveinya yang begitu itu. Maka perguruan tinggi, ini saya bocori ya, ke depan akan ada satu kuliah entah itu diinsertkan, dimasukkan di mata kuliah umum atau yang lain, atau masuk mata kuliah sendiri namanya kuliah anti korupsi. Akan ada seperti itu. Karena memang ternyata banyak sarjana kok hasilnya seperti itu ya. Jadi jangan-jangan kira-kira dulu yang dikejar hanya nilai saja. Bukan tadi harmonisasi antara apa yang baik dengan nilai A, B, C dan semacam itu. Maka memang harus kita kejar. Iya. Dari mana mulainya? Ya dari guru-gurunya. Kalau guru-gurunya malah ngajarin nggak jujur ya bagaimana? Iya, benar gitu, Pak. Kira-kira, benar ya? sekali. Baik, saya mendapatkan info dan selama bergabung kepada teman-teman guru-guru dan di sini sepertinya juga ada siswa SMA, mahasiswa dan juga guru-guru, bahkan ada yang dari Surabaya ya. Wah, terima kasih sekali kami ucapkan dan selamat bergabung. Semoga ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Mohon maaf ya Pak, saya agak grogi. Grogi Mbak Sita? Iya, saya grogi Pak. Oke. Oh iya, teman-teman, saya ingatkan kembali teman-teman untuk tetap stay Zoom ya, karena kita akan memberikan link presensi di akhir. Oke, kita lanjut lagi ya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya, saya masih penasaran ini. Nah,
Menurut Bapak, kriteria harmonisasi dan rasionalitas ini dapat dikatakan berhasil diwujudkan itu gimana, Pak? Kriterianya? Wah, ini berat lagi nih tanyanya. Iya, oke Pak. Gini, Mbak Sita, manusia itu kan berproses ya, berproses. Inginnya kita yang ke sana, ke idealitas. Ingin jadi manusia sempurna dan sebagainya. Memang harus seperti itu. Iya. Karena panggilan kita kan menjadi manusia yang seperti itu. Jadilah sempurna seperti Tuhan sempurna, kan begitu. Jadi memang kita inginnya semacam itu. Tetapi memang semuanya butuh proses. Inilah pentingnya tadi saya katakan pendidikan. Karena pendidikan membuat kita itu terasa menjadi manusia yang semacam itu. Jadi manusia yang rasionya baik, bukan hanya rasionya baik, tetapi hidupnya juga baik, hubungannya dengan Tuhan itu baik. Maka yang terjadi adalah kita harus selain mengandalkan usaha-usaha dari lembaga-lembaga pendidikan, secara pribadi, ya ini kita juga harus mengelola diri lah, gitu loh maksud saya ya. Kalau kita semua menyalahkan ini kurikulumnya begini, menterinya begini, ya akhirnya salah-salahan melulu kan. Maka secara pribadi kita punya kewajiban untuk menjadikan diri kita itu harmonis. Mau tidak mau. Maka jangan bangga kalau hanya besar di salah satu aspek. Mohon maaf ya. Kita bangga hanya ketika IP kita 4. Ya. Jadi kepalanya gede gitu ya. Iya. Tetapi hatinya kecil. Sembayang tidak pernah. Kemudian berdoa juga tidak pernah. Seperti itu kan tidak imbang juga. Iya. Sebaliknya, kita juga tidak bisa. Yang penting kan saya tiap hari ke masjid, Pak. Tiap hari ke gereja, Pak. Tapi tidak pernah belajar, ya sama saja. Maka ini akan kosong. Maka banyak orang ditipu kan. Iya. Karena urusan-urusan agama semacam itu. Ayo ngebom di sana. Tanpa rasio yang nalar yang baik, ikut-ikutan. Maka yang saya katakan adalah, mari kemudian menjadi selain mengandalkan lembaga-lembaga pendidikan yang kita dididik untuk itu, kita sendiri harus punya kewajiban mendidik diri kita supaya baik. Iya. Bukan hanya baik ininya, kepalanya, tapi juga baik hatinya. Kan begitu kira-kira. Dan ini bukan usaha mudah, jadi saya katakan ini proses. Panjangnya bukan main. Apakah usia tertentu tercapai? Belum tentu. Ada orang yang usianya makin tua tapi rohaninya merosot. Contohnya apa? Contohnya orang makin tua malah makin jago selingkuh. Ada seperti itu. Itu kan berarti kan tidak harmonis itu kira-kira ya. Orang usianya makin tua tapi makin jago korupsi. Loh lihat, tidak harmonis sama sekali. Maka ini memang proses panjang. Oke. Dan itu pertama-tama bukan siapa-siapa ya kita sendiri kan. Maka kalau Mbak Sita masih ingat dulu kuliah etika, ya tadi kalau kita mengerti bahwa yang terjadi kita itu dianugerahi akal budi oleh Tuhan. Dan kita juga punya spiritual arahnya kepada Tuhan. Dan jangan lupa Tuhan itu punya alat untuk ngontrol kita di dalam diri kita. Masih ingat namanya apa? Lali ya. Lali Pak. Biar kuliah orang serius gitu ya. Jadi Tuhan itu punya suara yang kemudian secara spiritual itu kemudian meminta kita berbuat baik. Apapun agamanya namanya sama. Apa itu? Hati nurani. Iya. Para filosof semua sepakat bahwa hati nurani itu suaranya Tuhan. Secara spiritual loh ya. Iya. Kalau kita mau ngomong dari spiritualitas. Dan itu harusnya membakar kita. Iya ya. Tuhan meminta saya untuk hidup baik ya. Ojo nyolong ya. Itu diingatkan di dalam diri kita. Tapi kadang-kadang apakah kita mendengar? Enggak. Lebih enak nyolong toh. Kayak gitu kira-kira ya. Oh lebih enak selingkuh toh. Kan begitu kira-kira. Jadi hidup baik itu memang perjuangan. Maka saya bisa katakan kapan terjadi Pak? Ya ini butuh proses. Dan yang tahu siapa? Ya diri kita sendiri. Tapi jangan mengatakan wah kalau begitu proses Pak nanti masih panjang. Iya jangan panjang-panjang juga. Iya. Kan begitu. Iya. Kan lebih baik loh ya kalau saya. Iya. Secepat mungkin jadi orang yang utuh. Kan umur kita tidak panjang. Iya. Kan gitu. Siapa tahu umur kita sekian. Pak umur saya besok saya rencanakan Pak sekian loh rencanamu lah. Rencana. Karena rencana kita bukan rencana yang di atas. Yang menentukan umur siapa kan gitu. Orang keserempet becak saja bisa mati kok. Loh kok bisa Pak? Ya kan becaknya mungkin ada
karatnya, lalu keserempet, lalu tetanus kan bisa juga. Iya. Jadi orang itu sekarang, apalagi situasi pandemi ini, orang tidak tahu lagi umurnya sampai berapa. Apalagi dengan pandemi yang semakin menghebat ini, tiba-tiba besok kena, lalu besok enggak ada. Loh, siapa tahu? Jangan nakut-nakuti loh ya. Tapi inilah realitas. Realitas. Maka ya jangan mengatakan, Pak, proses Pak, kalau itu lama Pak ya. Loh, mari kita punya tanggung jawab pribadi aja cepat mungkin untuk mengharmoniskan antara rasio dan spirit ini supaya siapa tahu kalau waktunya tiba, nah sudah siap. Iya. Begitu kira-kira. Begitu. Oke. Kalau untuk menjadi kesempatan bagi manusia, Pak, untuk menata hidup normal baru, era new normal, itu bagaimana Pak yang bisa diharapkan? Ya, ini enggak tahu ya, kita ini enggak tahu sekarang ini normal atau enggak kira-kira ya. Enggak normal ya. Tapi mau dikatakan normal kan begitu. Iya. Normal kan kalau kita bisa bersendoguro biasa, bisa ngobrol biasa, berkumpul biasa, ya semua sudah biasa lah, itu normal. Tapi sekarang ini semua serba enggak normal. Dan itu mau kita normalkan, maka namanya new normal kan. Iya. Di mana semuanya harus pakai masker. Kemarin ada mahasiswa yang tidak punya masker lalu pakai pembalut itu cepat, mungkin udah heran. Iya terusannya jadi kacau. Jadi ya makin sangat terbatas ya. Lalu yang terjadi adalah semua serba ketakutan. Iya. Jadi ya ini apakah normal ini? Tapi ya itulah sekarang yang kita mau hidupi. Maka yang terjadi adalah mungkin kita harus menyesuaikan dengan yang terjadi sekarang, situasi seperti ini. Maka ya anggaplah ini normal. Iya, oke. Maka kemudian ya ada istilah normalnya ya seperti ini, normal yang gaya baru kan begitu. Di mana-mana orang pakai masker, jaga jarak, lalu kemudian apalagi ya, cuci tangan di mana-mana. Padahal dulu itu kalau orang makan ya enggak perlu cuci tangan. Sekarang cuci tangan sekali tidak cukup, harus 2 kali, tidak cukup 3 kali. Ganti sabun, ganti sabun dan seterusnya itu sampai merasa harus sangat bersih. Dan itulah yang memang harus kita sesuaikan. Artinya bahwa semangatnya yang harus kita ambil bahwa kita memang harus disiplin. Saya kira itu yang kemudian harus kita ambil di semangat new normal ini ya, disiplin. Dan itu sangat bagus supaya kita juga aware terhadap hidup, bukan hidup saya, tapi hidup yang lain-lain. Misalnya, saya meludah sembarangan, gitu kira-kira ya. Oke, bagi saya itu enak. Karena bebannya lepas dari saya kan. Kalau ada begitu, sono sekarang. Saya tidak punya beban lah. Tapi itu punya dampak bagi yang lain. Iya kalau sehat, ludah kita itu. Tapi kalau tidak sehat, yang lain bisa ketularan. Apalagi katanya ini, Mbak ini semua lewat udara Pak. Apakah kita kemudian tidak bernafas supaya tidak tertular kan? Gitu kira-kira. Jadi ya memang ternyata di era yang semacam ini kita diminta disiplin bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan banyak orang. Itu yang kerap kita kita abai. Nah, pentingnya harmonisasi di sini ini. Mohon maaf ya. Kita itu tadi ya, seringkali tidak harmonis. Artinya bahwa menggunakan rasio itu bukan untuk yang benar, tapi untuk merasionalisasi yang buruk. Paham ya kira-kira? Iya, paham. Sesuatu yang keliru, tapi kan saya punya rasio kan, ini kan harus saya gunakan, betul. Tapi ini untuk merasionalkan yang jelek. Seakan-akan rasional, kan gitu kira-kira. Jadi banyak yang hal hari ini ya, mohon maaf ya, hari ini kemudian pendapat di televisi, pendapat di berbagai media seakan-akan rasional, seakan-akan ya, seakan rasional. Ini begini, rasional betul kira-kira. Tetapi apakah betul itu baik? Kan begitu kira-kira ya. Apa ukurannya baik? Itu loh spiritual tadi loh. Spiritual tadi. Maka dengan demikian kita harus mengharmoniskan itu. Iya ya. Kira-kira harus bagaimana ya? Supaya kemudian semua selamat, saya juga, orang lain juga dalam situasi pandemi semacam ini. Betul, semua harus masuk akal. Ya. Iya. Tapi tentu kemudian harus diimbangi juga dengan kebijaksanaan tadi, spiritual tadi. Tapi juga jangan spiritual melulu. Mohon maaf, misalnya tadi saya katakan harus harmonis kan. Mengatakan, Pak, yang penting kan hari-hari ini kita harus banyak doanya supaya kemudian terhindar dari begini-begini. Betul, kita harus banyak berdoa supaya kita terhindar dari banyak bahaya ini. Tetapi kalau tanpa usaha rasional,
vaksin tidak mau, misalnya gitu ya, Iya. tidak mau disiplin, ya sama saja. Maka tadi betul, harus harmonis. Maka kemudian jangan juga belah sebelah, digeret ke ranah spiritual, mengatakan ini hukuman Tuhan, ini murka macam-macam, lalu kemudian mengabaikan dimensi rasional. Yang tadi saya katakan, kalau gitu ya tidak mau vaksin, kemudian tidak mau jaga jarak, tidak mau menaati aturan pemerintah, ya kacau. Itu maka yang terjadi adalah harus seimbang lah. Betul yang dikatakan bahwa memang kita harus menjadi manusia yang makin utuh, dan ini memang tantangannya di era sekarang yang agak berat. Iya, berat banget Pak. Kalau oke. Oke, Pak, kalau misalnya nih dalam zaman modern ya kan, zaman modern, terus itu COVID juga, udah beberapa tahun kan kita COVID Pak. Terus bagaimana kita bisa mengatur waktu nih? Mungkin agak melenceng sedikit, tidak apa-apa ya Pak. Iya, tapi masih ada hubungannya nih. Bagaimana Pak? Mengatur waktu maksudnya bagaimana? Mengatur waktu terbaik dalam mengatasi persoalan. Persoalannya itu dalam bentuk spiritual apa rasional. Oh gitu. Seperti itu. Gini. Saya kok termasuk orang yang ketika saya belajar sampai jauh ini, saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa Iya. bahwa orang makin pandai itu hidupnya makin ngawur. Kemudian kalau orang spiritual tidak perlu akal budi, itu saya tidak percaya. Kenapa? Karena yang saya percaya Tuhan itu memberi kita semuanya baik adanya, kan begitu. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi baik, karena kita gunakan untuk berpikir. Pasti Tuhan punya maksud ini baik. Juga Tuhan memberi aspek apapun itu, entah itu rohani, macam-macam, jasmani, itu juga baik adanya. Tapi banyak orang mempertentangkan. Mohon maaf. Saya punya banyak mahasiswa, beberapa saja yang kemudian beranggapan bahwa Pak, kalau jadi orang pandai, cerdas, jenius, itu kan hidupnya mesti aneh Pak. Itu mendapat dari mana? Itu rumus apa? Iya. Gitu kira-kira ya. Waduh, jadi kalau saya pandai kan tidak perlu Tuhan Pak. Ya, begitu kan. Kenapa? Kan saya pandai Pak, saya tidak butuh yang lain. Tuhan pun saya tidak butuh. Itu bagi saya, itu teori dari mana? Iya. Sebaliknya, orang mengatakan, loh yang kita abdi hanya Tuhan saja. Tidak perlu mikir. Itu juga bagi saya juga aneh. Iya. Itu teori dari mana juga. Iya. Maka yang saya pahami adalah, karena ini dari belajar saya mengatakan, Tuhan itu menciptakan kita, dunia ini baik adanya. Dan selaras pasti. Akal budi diciptakan pasti juga untuk mengabdi kepada Tuhan juga. Iya. Sebaliknya spiritual itu juga mengembangkan budi juga. Maka dengan demikian, harusnya orang makin pandai itu makin spiritual. Iya. Nah ini dari saya, ini rumus baru ini. Iya, rumus baru. Jadi menurut saya lah ya, orang yang pandai itu harusnya juga spiritual. Kenapa kok begitu Mbak Sita? Karena juga harus selaras Pak. Satu. Yang kedua begini loh, gampang saja ya. Oke. Kita belajar supaya apa? Pandai loh. Iya. Belajar apa? Gampangnya matematika. Oke. Mbak Sita belajar matematika untuk menemukan apa? Jawaban Itu apa? dari persoalan itu. Ya, jawaban itu apa berarti? Ini malah kayak kuliah malah ya. Orang itu belajar supaya menemukan apa? Jawaban. Iya. Apa itu jawaban? Misalnya 1 + 1 sama dengan 2. 2 itu apa berarti? Jawabannya. Oke, jawaban itu apa berarti? Kebenaran dong. Iya. 1 + 1 adalah 2. Kan benar itu. Benar. 2 + 2 adalah 4. 4. Benar kan? Benar Kan Pak. itu oke. Itu namanya kebenaran. Iya. Kita kan mengerti kan Tuhan sumber kebenaran. Iya. Betul kira-kira ya. Betul. Dan kebenaran itu kemudian ada dalam semua ilmu. Misalnya di matematika, 1 + 1 2. Kebenaran matematis. Kalau Mbak Sita belajar ekonomi sekarang ya, Iya. punya gaji 5 juta, tetapi utangnya 10 juta. Nah, Itu namanya minus atau plus? minus. Nah, itu kan kebenaran ekonomis. Iya. Ya, itu Iya. kebenaran tuh itu. Apalagi teknik, kebenaran teknik. Orang bangun jembatan itu adonannya semen sekian, pasir sekian, kemudian gamping sekian. Itu kan kebenaran teknik. Kalau ini kemudian diganti, pasirnya lebih banyak, ambruk pasti. Iya. Artinya apa? Orang belajar ilmu apapun pasti menemukan kebenaran. Betul kira-kira ya? Iya.
Dan kita belajar ilmu itu di sekolah, di kuliah. Paham ya? Paham. Berarti apa? Kalau kita meyakini Tuhan itu sumber kebenaran, dan kebenaran itu ada di semua ilmu, berarti orang belajar kan harusnya ketemu siapa, Mbak Sita? Ahli. Saya ulang. Mohon maaf Pak. Wah, jangan grogi lagi toh. Iya. Saya grogi Pak karena jawaban ini. Jadi kita kan yakin Iya. Tuhan itu sumber kebenaran, Iya. betul ya? Iya. Dan tadi kita tahu bahwa belajar semua ilmu itu pasti menemukan kebenaran. Iya. Paham? Paham. Berarti kalau saya sekolah dari TK sampai kuliah dan belajar di ilmu-ilmu itu dan ini adalah kebenaran dan kebenaran sumbernya dari Tuhan, berarti kalau saya belajar makin pandai berarti akan ketemu Tuhan. Betul nggak logika saya? Iya. Betul ya kira-kira ya? Betul. Ya memang iya. Iya. Jadi orang makin pandai harus kan makin ketemu Tuhan, makin beriman, makin spiritual kan? Iya. Betul nggak kira-kira? Betul Pak. Nah, maka agak aneh kalau ada orang yang mengatakan, Pak, orang makin pandai itu makin aneh hidupnya. Loh, itu mungkin salah dia belajarnya. Gitu loh kira-kira. Iya. Mohon maaf, di mana belajar yang salah? Contoh ya, contoh. Orang pandai ekonomi, pandai matematika. Dia tahu kok rumusnya 1 + 1 tambah 1 tambah 2 adalah 2. Dia tahu rumus itu. Tetapi dia mengotak-ngatik itu. Misalnya apa? Dalam pembukuan. Di pembukuan di otak-atik. Harusnya saldonya sekian karena dia tahu ilmu matematika. Ini dan ini di otak-atik begini-begini. Loh, akhirnya nemu jawaban ini. Supaya apa? Bisa dikorupsi. Pertanyaan saya. Dia pandai tuh ini. Betul ya, pandai kan dia ahli matematika, ahli ekonomi. Iya. Ngotak-ngatik angka ini karena dia pandai tadi. Tapi apakah dia menemukan kebenaran? Iya. Untuk korupsi tadi loh. Menemukan kebenaran enggak? Iya. Loh, gimana kebenarannya yang korupsi kok? Enggak. Enggak. Dia pandai matematika, pandai ekonomi, tetapi ngotak-ngatik angka untuk keuntungan pribadi. Oh, oke. Apakah itu kebenaran? Enggak. Tidak. Bahwa dia pandai, iya. Iya. Apa yang salah? Ya pasti ada yang salah dalam orang ini karena enggak ketemu Tuhan. Masa orang korupsi ketemu Tuhan? Iya. Benar Pak. Ketemunya itu. Gitu kira-kira ya. Iya. Orang pandai tapi pinter ngakali orang. Membuat alibi seperti Mas Aris itu. Apakah ini ketemu Tuhan? Tidaklah kira-kira. Tidak Pak. Tidak. Oke, tidak. Ini saya bocor lagi. Ini saya agak geli. Ada satu, kemarin saya nonton YouTube ya. Ada satu ceramah bilang begini. Itu sinetron, tadi saya kembali ke layangan putus ya. Layangan putus saja tidak apa-apa. Itu ada laki-laki yang doanya bagus, soleh gitu-gitu ya. Tapi itu penyesatan itu. Penyesatan. Masa ada orang soleh kayak begitu? Mohon maaf. Terlalu banyak di antara kita itu kelihatannya soleh toh. Tapi juga selingkuh kayak tadi. Iya. Berarti apa? Berarti spiritualnya, kesolehannya itu palsu. Ya enggak ketemu Tuhan juga. Pencitraan. Gitu loh kira-kira. Iya. Maka ya memang kita diminta untuk jujur. Iya. Artinya bahwa kalau orang pandai harusnya makin spiritual. Iya. Dan makin spiritual dia makin pandai. Karena dia dengan aspek spiritualnya kemudian dia bisa mengerti mana baik, mana buruk. Iya, baik. Kalau dengan ketimpangan sosial, Pak, kalau ketimpangan sosial di dalam harmonisasi antara rasionalitas dan spiritualitas nih, kan pasti ada, Pak. Pasti ada namanya ketimpangan sosial. Mungkin ya yang itu tadi, Pak. Nah, Sudah terjawab ya? iya, sudah terjawab. Itu udah terjawab ketimpangan sosialnya apa saja gitu kan. Nah, untuk ya seperti penanganan penanganan atau mengantisipasinya itu bagaimana Pak? Apakah bisa dipukul rata gitu? Untuk siapa dipukul ratanya? Pukul ratanya rasionalitas dan spiritualitas. Apakah bisa dipukul rata? Kan biasanya orang-orang itu hanya menggunakan spiritualitas yang kayak Bapak tadi bilang, terus juga hanya menggunakan rasionalitas itu. Oke, saya kembali ke yang pertama tadi. Tadi kan saya katakan manusia itu makhluk yang kompleks. Iya. Artinya dari kekompleksan ini dia bertanggung jawab untuk
menumbuhkan itu semua supaya makin seimbang, makin harmonis. Iya. Itu tanggung jawab dia pribadi, wong dia hidup dia kok, bukan orang lain kan. Misalnya saya, kan ini kehidupan saya. Iya. Mbak Sita, itu kehidupan Mbak Sita, maka punya tanggung jawab masing-masing untuk bagaimana menyelaraskan ini. Artinya bahwa ya jangan hanya satu aspek saja yang dikembangkan, Iya. gitu loh. Maka kalau mau dipukul rata ya tidak bisa, karena tiap-tiap aspek itu punya treatmentnya, Oke. kan begitu ya. Sekolah ya itu treatmentnya. Perkalian ya harus dihafalkan, kan begitu. Rohani, hidup rohani dihafalkan ya tidak bisa. Karena Tuhan tidak bisa dihafal, kan begitu kira-kira ya. Harus dihidupi. Maka memang semua harus ditumbuhkan, tapi dengan treatment, dengan cara-cara yang berbeda-beda, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kan gitu kira-kira. Jadi artinya bahwa kita memang diminta untuk men-treatment diri kita masing-masing. Artinya kalau waktunya beribadah ya beribadahlah. Waktunya belajar ya belajarlah. Iya. Waktunya makan ya makanlah, supaya jasmani itu juga tumbuh. Maka masa orang berdoa terus tidak makan, ya tidak bisa. Maka orang juga harus tumbuh sehat juga, maka harus makan. Maka dalam bahasa Latin ada adagium omnia tempus habent. Omnia itu semua punya waktunya. Jadi waktu belajar ya belajar. Waktu sekolah ya sekolah. Waktu tidur ya tidur. Ya tidur, oke. Nah ini kan kita terbalik-balik dalam hidup dewasa ini. Waktunya tidur, bangun. Waktunya bangun malah tidur. Nah, gitu kan. Berapa banyak dari kita yang bangun paginya susah kira-kira. Padahal bangun pagi itu wajib. Iya kan Pak. gitu kira-kira. Supaya wajib. Karena orang berkaya kan dari pagi sampai siang. Kan gitu kira-kira. Tapi ada orang yang tidur di siang hari, malam hari malah melek. Itu ada seperti itu. Tapi yang terjadi adalah mari kita tadi omnia tempus habent. Semua punya treatmentnya. Iya. Artinya ketika treatment jasmani ya kita makan bergizi, kesehatan, vaksinasi itu treatment jasmani. Treatment rohani ya waktunya doa ya doalah. Jumat ya Jumatan, Minggu ya ke gereja. Itu waktu untuk itu. Tapi ketika sekolah ya sekolahlah. Iya. Banyak kita dicampur-campur toh. Iya, campur Pak. Waktunya makan malah tidur, waktunya tidur malah makan, kan gitu. Jadi hidupnya ya kacau. Kacau sih. Oke. Oke, teman-teman, saya minta kembali kepada teman-teman ya untuk tetap stay Zoom karena kita akan memberikan link presensi akhir. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita, kalian boleh banget nih memberikan pertanyaan melalui forum chat yang ada di Zoom dengan mengetikkan nama, asal instansi kalian dari mana dan pertanyaannya apa saja. Oke, kami akan menunggu kalian semua. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Nah, Pak, terkait dengan yang tadi, kan orang yang manusia yang modern itu kan lebih berpikir tentang materi dan kedudukan yang dimiliki biasanya kan Pak. Betul. Terus dan banyak juga orang-orang yang mengalami disorientasi kehidupan. Nah, bukan tujuan hidup yang hakiki biasanya seperti itu kan Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini gitu? Dan saran apa baiknya bagi audiens atau para peserta yang hadir di Zoom ini, apalagi kebanyakan nih itu adalah mahasiswa seperti itu. Mahasiswa juga mengejar materi ya mahasiswa. Iya Pak, ada Jadi Pak. HP-nya jelek minta baru gitu ya. Ada seperti itu. Jadi kembali ke tadi saya kira itulah yang harus kita perjuangkan. Hidup harus harmonis. Perlu materi iya. Siapa menyangkal kita enggak perlu hidup itu memang perlu materi iya. Kalau orang enggak punya rumah ya kedinginan. Kalau orang enggak punya baju ya juga malu kan begitu. Orang enggak punya sepeda motor jangan susah kemana-mana. Orang butuh materi kok. Iya. Tidak ada yang bisa menolak. Tetapi jangan lupa selain materi manusia juga butuh yang lain. Juga butuh tadi aspek spiritual tadi dan macam-macam yang kita hidupi. Maka itulah gunanya para filosof berpikir mengenai hidup yang sejati. Maka ada apa sih hidup itu? Kan begitu. Iya. Apakah hidup itu hanya soal materi saja? Kemudian pertanyaan dilanjutkan lagi oleh para filosof. Enggak ya ternyata. Manusia selain materi butuh yang lain juga. Apa itu? Misalnya ya tadi saya katakan, manusia juga butuh kedekatan dengan Tuhannya. Maka bagi orang yang sudah matang melampaui perjuangan ini, biasanya materi dianggap tidak penting lagi.
Iya. Asal itu lewat perjuangan yang tadi loh ya, lewat pencarian panjang, bukan lalu mendadak. Wes mati dijual saja lalu kita bunuh diri sukses sampai, ya itu keliru namanya. Orang tidak lewat perjuangan yang benar untuk sampai kepada Tuhan. Artinya bahwa ternyata hidup harus seimbang juga. Maknailah materi itu untuk mendukung hidup kita yang memang hidup sedang di zaman atau di fase yang memang butuh materi itu. Iya. Kan begitu. Dunia kan memang soal materi itu, tapi ya jangan terjebak di materi itu. Kenapa? Karena ada yang lain dan materi itu tidak kita bawa sampai ke liang kubur. Kan? Benar. Mohon maaf. Saya perlu perlu mobil misalnya. Ya perlu iya. Tapi apa mobil saya harus 4, harus 10. Buat apa? Iya. Mbak ini cewek nih. Iya. Mbak Sita butuh sepatu. Butuh. Tapi apakah harus sepatunya 1 lemari begitu? Enggak. Kan gitu kira-kira ya. Nah, sebetulnya kira-kira. Orang butuh materi, butuh sepatu iya. Tapi kan enggak perlu sampai menimbun begitu banyak. Padahal yang lain juga enggak punya sepatu, enggak punya tas. Saya kenal satu orang itu yang suka banget menimbun semacam itu. Heran saya. Jadi buat apa gitu loh ya. Kaki cuma 2 tuh, kanan dan kiri. Tapi diraknya begitu banyak. Itu untuk apa saya bilang gitu loh. Untuk apa? Dan uangnya untuk itu. Saya bilang, waduh ini kalau itu kan yang itu masih butuh mau diberikan dan yang lain. Jadi artinya bahwa kita begitu banyak nimbun materi dan malu kalau materinya itu murah. Kan gitu kira-kira ya. Wah, ini enggak bermerek ini ya. Malu Pak saya. Ngapain kalau begitu? Saya bocori ya. Saya sampai saat ini anak saya punya 1 sandal yang saya pakai kemana-mana, itu beli di pasar Joyo gitu loh. Itu harganya cuma 35.000. Dan saya pergi buat ke Kalimantan, buat ke tempat-tempat pelosok-pelosok, awet, tidak rusak apapun. Jadi ternyata harga itu ternyata tidak sebanding juga. Kalau dikatakan harga harus mahal supaya enggak juga, saya ngalami. Saya ngalami dengan saya diketawakan, Pak, kok masih beli sandal di tempat beginian? Buat apa? Yang penting bagi saya itu fungsinya. Iya, benar. Meskipun harga murah tapi fungsinya kemudian bisa awet, ya kenapa tidak? Iya, benar. Dan kalau rusak pun kan enak kita. Iya. Kan harganya murah. Iya. Gitu kan. Tinggal ganti. Tapi kalau harga mahal kan kita aduh sayang banget gitu kira-kira ya. Jadi betul kita butuh materi, iya. Tapi kan materi juga enggak kita bawa ke liang kubur juga. Jadi bijaksanalah bahwa kita butuh iya, tapi juga jangan kalau saya bahasakan dirajai atau diperbudak oleh materi. Begitu kira-kira ya. Iya. Jadi begitu ya teman-teman kalian. Nah, itu. Oke. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Mari kita lihat. Nah, oke. Kita sambil menunggu, saya minum dulu ya dengan narasumber. Aus, guys. Oke, sudah ada pertanyaan nih Pak Dewo. Ya, silakan. Saya bacakan ya. Saya Hildan dari manajemen. Manajemen mana nih? Dari kampus mana gitu kan? Oke, ingin bertanya Pak, apakah kebutuhan spiritualitas hanya bisa dipenuhi dengan beragama? Namun kebanyakan yang beragama tidak melihatkan sisi kemanusiaan apalagi di situasi pandemi sekarang ini. Banyak orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Apakah ini juga bisa dikatakan sebagai harmonisasi antara spiritualitas dan rasionalitas? Wah ya, pertanyaan bagus dari Hildan ini, luar biasa ini. Ini kalau ikut kuliah saya langsung saya beri nilai bagus ini. Wah. Saya juga Pak. Jadi begini, bagus ini pertanyaannya, apakah dimensi spiritualitas itu hanya bisa disempitkan dengan soal agama? Belum tentu juga. Itu hanya cara saja, saudara sekalian. Tadi saya katakan, dari kata spiritus itu kan tadi, roh, semangat. Rohnya itu ya kita menyadari bahwa iya ya manusia itu punya roh. Dari siapa roh ini? Terus dari yang memberi roh itu, dari Tuhan sendiri. Kan begitu. Apa itu? Tentu iman.
Agama kan soal cara saja kepada apa yang kemudian kita imani. Maka jangan heran kalau kita punya agama beda-beda kan, Iya. gitu loh. Yang penting kan iman kepada Tuhannya kan begitu saja. Pertanyaannya adalah begini, betul bahwa banyak orang mengaku beragama tetapi memang realitasnya memang tidak mencerminkan agamanya, kan begitu saja. Saya juga kenal satu orang yang mudah berganti-ganti agama juga. Saya berapa ya? Oh, 3 kali ganti agama dia. Pertanyaan saya, apakah orang itu dimensi spiritualnya mendalam? Belum tentu juga. Iya. Artinya bahwa yang namanya kerohanian itu adalah dimensi yang harus kita perjuangkan berhubungan dengan Tuhan kita sendiri. Bahwa lewat agama-agama tertentu silahkan saja, kan gitu. Maka tolong bedakan mana ranah beriman dan mana ranah beragama. Wah, ini penting, ini harus saya omongkan ini. Okay. Apakah sudah diajari di pelajaran agama? Belum ya? Ranah beriman dan beragama ini 2 hal yang saling berimpit, tetapi kadang-kadang susah dipisahkan, tapi harus dipisahkan. Gini contoh ya, contoh Mbak Seni. Mbak Zita. Oh, Sita. Iya. Contoh Mbak Sita, begini. Contohnya ya. Berpuasa. Oke. Berpuasa itu kan bagian dari perintah agama yang ditanyakan Mas Dilan tadi kan, betul ya? Jadi setiap agama kan meminta orang puasa, betul? Betul ya, kira-kira. Pertanyaan saya, lalu apakah puasa yang bagian dari perintah agama ini mutlak? Tahu mutlak ya? Mutlak itu harus dilaksanakan. Iya. Yakin? Benar? Kenapa saya tanya benar? Andekan jam ini, waktu ini adalah waktu untuk saya berpuasa, misalnya begitu ya. Ini waktu bulan puasa, katakanlah begitu. Dan tadi dikatakan ini wajib, perintah agama mengatakan ini wajib puasa. Tetapi saat itu saya sakit. Apakah puasanya masih wajib? Tidak. Betul kira-kira ya? Betul. Bisa ditawar toh berarti? Bisa. Tidak mutlak toh berarti? Enggak. Tapi jangan ini dijadikan alasan. Untuk tidak puasa loh ya. Tadi saya katakan kalau saya sakit. Kalau. Maka saudara sekalian tolong bedakan ranah agama dan ranah iman. Yang penting kan iman saya kepada Tuhan saya yang meminta saya puasa itu. Apa itu puasa? Puasa adalah wujud cinta saya kepada Tuhan saya. Bukan asal nuruti kewajiban agama. Iya. Begitu yang harusnya terjadi. Banyak orang sekarang kan keliru, merasa kalau sudah puasa ketemu Tuhan. Belum tentu juga. Iya. Karena ketika puasa itu kadang-kadang nyolong-nyolong. Tahu nyolong-nyolong ya? Tahu. Kalau udah ada bapak saya makan, begitu kan minum. Merokok, mengaku full puasa kan begitu. Berarti apakah ini ketemu Tuhan? Juga tidak. Gitu kira-kira ya. Maka yang terjadi adalah memang yang terjadi harus kita bedakan mana beriman, mana ranah beragama. Gitu kira-kira. Iya. Saya memang mengimani Tuhan saya. Caranya ya dengan puasa ini, kan gitu. Tetapi cara puasa di agama saya ini untuk kasus tertentu sebagai wujud iman saya kepada Tuhan, memang kadang-kadang memang tidak saya jalankan. Tadi saya sakit. Kalau bahkan di agama Islam katakan kalau dia musafir ya, di perjalanan, kalau dia lagi berhalangan itu memang tidak wajib puasa. Iya. Berarti masih bisa ditawar. Iya. Gitu kira-kira. Maka yang terjadi adalah harusnya memang orang makin bertuhan itu makin hidupnya makin baik harusnya loh ya. Kalau kemudian dimensi kemanusiaannya itu tidak gandeng, tadi katakan Mas Hildan, Pak, orang banyak beragama tapi dengan manusia lain kemudian tidak baik. Berarti memang ada yang salah. Iya. Contoh ya, tidak usah jauh-jauh. Dalam hidup berkeluarga, mengaku bertuhan, tetapi mengkhianati pasangannya. Tidak usah jauh-jauh, saya ngomong dengan si miskin, si kaya, enggak. Di rumah sendiri. Mengaku bertuhan, tetapi berdoa, mengaku punya agama, tetapi mengkhianati pasangannya. Seperti Mas Aris tadi. Iya. Apakah itu namanya orang beragama? Ya belum. Benar. Gitu kira-kira ya, karena dia ternyata aspek spiritualnya itu sama sekali belum tumbuh. Kalau dia ketemu Tuhan yang rohani itu, maka rohani juga makin tumbuh.
dan dia tidak akan mudah memperlakukan jahat kepada orang lain. Iya. Gitu kira-kira. Oke. Maka hebatnya Indonesia itu kan di situ. Setelah pertama ketuhanan. Mm-mm. Setelah ketuhanan, Anda harus setelah kedua Kemanusiaan. berkemanusiaan. Untuk apa? Supaya bisa bersatu sila ketiga dengan yang lain. Supaya apa? Dengan bersatu mudah bermusyawarah sila keempat. Untuk apa? Mewujudkan keadilan sosial. Kan begitu. Itu Iya. hebatnya Indonesia. Mantap. Begitu Mas Hildan ya. Semoga Iya. menjawab. Gitu ya Mas Hildan ya. Nah, kita akan lanjut lagi nih, ada pertanyaan yang kedua. Mungkin Mas-mas operator bisa nunduk sebentar. Nah, tidak kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, dari selamat pagi Pak Dewo, saya Laurentius Tasiri Guruk dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Wah, lengkap ya. Saya mau bertanya tentang akal budi manusia dan pengetahuan manusia. Jika berbicara dengan akal budi dan pengetahuan manusia, berarti boleh dikatakan manusia ini atau kita yang dikatakan manusia sempurna dan bijaksana. Nah, apakah manusia ini sempurna dan bijaksana yang memiliki rasionalitas dan spiritualitas yang sempurna? Jika ya Pak, di manakah ini jika? Bisa dikatakan ini apabila jika gitu. Di manakah kesempurnaannya Pak? Terus bukankah manusia atau kita ini sok tahu tapi tidak sok tahu apa-apa? Contoh, dokter menyelamatkan pasien. Apakah dokter ini menyelamatkan pasien dengan cara pekerjaan atau keikhlasannya? Dan jika kita dikatakan sebagai pencari kebenaran seperti mencari Tuhan, bukankah hidup kita ini adalah hak tersendiri, hidup sendiri, mempertahankan hidup sendiri? Maka apakah hubungan rasionalitas dan spiritualitas kita kepada Tuhan? Terima kasih Pak. Iya, saya juga kalimatnya saya tidak membingungkan ya, karena tidak begitu jelas ya maksudnya apa, tapi ya sudah saya berusaha menangkap apa yang tersirat saja ya, karena memang begitu panjang dan tidak begitu jelas maksudnya bagaimana kalimatnya. Jadi begini saja, kalau dikatakan manusia itu kepengen sempurna, iya, kita semua kan seperti itu dan harus kita perjuangkan. Jadilah sempurna seperti Tuhan sempurna, kan begitu. Itu perjuangan kita semua. Jadi jangan bangga dengan ya sudah Pak saya begini ini, loh enggak bisa begitu. Kok begini ini kok bangga? Kita ini bejat Pak, ya begini nih saya Pak, loh enggak bisa begitu. Kita harus berusaha menjadi baik, menjadi makin sempurna, menjadi makin utuh, atau dikatakan dalam bingkai ini harmonis, kan begitu, makin harmonis. Jadi memang tugas kita semua untuk menjadi makin baik, makin harmonis gitu loh. Bahwa itu belum selesai, iya. Tadi saya katakan ini butuh proses toh. Tetapi kewajiban kita untuk menjadi makin baik. Diproses dalam pendidikan, diproses bahkan oleh Tuhan sendiri, kan begitu kira-kira. Maka ini kewajiban kita semua untuk menanggapi proses ini. Jadi tidak selesai hari ini saja. Tetapi tetap ada semacam kesadaran, iya ya, saya ini ingin ke sana, ingin jadi baik, ingin jadi manusia sempurna, ingin jadi utuh. Sekarang masih berjuang. Bahwa kadang-kadang jatuh, ya bangun lagi. Kadang-kadang orang itu bangga jatuh. Ya sudah Pak, jatuh loh. Mohon maaf, kan ada semboyan. Ada gium, hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama sampai lebih dari satu kali kan. Hanya keledai. Masa kita kepengen jatuh di tempat itu saja? Ya bangun. Kalau salah ya bertobat. Kan gitu kira-kira. Itu perjuangan manusia itu tumbuh terus supaya hidupnya makin baik. Maka kalau sudah dikatakan manusia itu memang harus sempurna, iya. Apa indikasinya? Ya tadi itu makin harmonis. Pertanyaan saya Pak, apakah akan terjadi sekarang Pak? Tidak ada yang tahu. Mungkin tidak akan terjadi, tapi Tuhan kan melihat kita berprosesnya. Kan begitu. Maka juga ada kesempatan bagi orang-orang hilang untuk kembali. Maka ada kisah anak hilang, loh. Tidak apa-apa, hilang boleh, tapi kembalilah. Apa itu? Bertobat. Jadi makin baik. Ini ada orang hilang berkali-kali senang banget. Bahkan nantang bapaknya, wis penting aku hilang, bapak harusnya pohon begitu. Gitu ya. Itu kan saya jadi begini. Loh, enggak bisa begitu. Jadi kewajiban kita jadi makin baik, bukan jadi makin bebal.
sudah tahu bejat, tidak mau berubah, kan bebal Hmm. namanya. Kalau saya kembali ke yang tadi namanya hati nurani, mungkin hati nurani kita ya jadi makin sesat itu. Iya. Karena ada tingkatannya kan, hati yang baik, kemudian kalau hati yang baik ini tidak pernah kita pelihara, asupannya keliru, jadi tumpul dia hatimu itu. Tumpul, tapi makin tumpul dia kalau makin kemudian tidak mau mendengar makin yang pada apa yang baik jadi bebal. Apa itu? Sesat. Tidak bisa lagi membedakan mana baik, mana buruk. Itu yang susah, hati yang semacam ini. Maka orang harus diajak untuk menjadi orang yang baik. Dan ini butuh proses. Tidak bisa kemudian berubah switch, tidak bisa. Maka kemudian yang penting adalah tanggung jawab. Kita menyadari, iya ya, saya ini sudah keliru, sudah menyimpang. Kembali, hilang, boleh. Tapi kembali, gitu loh. Dalam kisah, berbagai banyak kisah pertobatan, itu biasanya yang bertobat, yang salah, yang keliru, itu sekali salah, lalu kembali. Ini ada orang yang berkali-kali salah dan tidak tidak menganggap diri salah. Itu bagi saya yang aneh. Maka dari mana dia akan jadi sempurna? Tidak bisa. Karena rasionya sudah tumpul, respektasinya sudah mati. Gitu loh. Maka akan orang semacam ini pasti harus dibutuhkan usaha lebih keras untuk jadi harmonis lagi. Begitu saya kira jawabannya dari pertanyaan yang panjang ini. Laurentius. Oke, terima kasih Mas Laurentius dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Wah, panjang ya pertanyaannya. Oke, Pak, ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan yang ketiga gitu kan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kok saya yang menjawab? Saya Martinus Neko Kunen dari Prodi Biologi. Kampus mana, Mas? Gitu kan. Izin bertanya. Tadi ada dijelasin kriteria harmonis diwujudkan dari berproses. Salah satu proses yang dilakukan yaitu berpendidikan. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana orang yang tidak berpendidikan untuk mewujudkan keharmonisasian? Terima kasih. Wah, pertanyaan bagus ini, Martinus Nicola. Ini saya bisa mengerti. Sudah dijawab itu ya. Dia mengatakan salah satu proses yaitu pendidikan. Berarti pendidikan adalah salah satu saja. Iya. Gitu loh, salah satu saja, Martinus. Tidak kemudian kalau gitu Pak, orang yang berpendidikan pasti harmonis. Oh, belum tentu juga. Iya, Belum tentu juga. Banyak di luar sana orang yang tidak mengenyam dunia pendidikan, tapi baik hidupnya, gitu loh. Dan saya kenal banyak orang semacam itu karena saya banyak ke desa-desa, banyak ke pedalaman, dan saya kagum terhadap orang-orang semacam itu. Pendidikannya rendah, bahkan ada yang tidak berpendidikan, tetapi luar biasa hidupnya, luar biasa. Saya kagum dan kemudian malah saya waktu itu di pedalaman Kalimantan sempat diangkat anak dalam saya dianggap anaknya dia. iya. Luar biasa orang semacam itu kemudian hidupnya baik, tidak punya kasus apapun, lalu mengelola keluarga dengan baik, luar biasa. Saya kagum orang semacam itu. Artinya tadi sudah dijawab, pendidikan formal ya, formal. di TK sampai kuliah, ini kan tadi salah satu proses saja. Nah, berarti apa, Martinus? Kita, Anda, saya, ini kan sudah berpendidikan ini, di kampus-kampus ini, di SMA ini. Berarti kita harusnya kan jadi lebih baik kan dari mereka-mereka yang tidak berpendidikan. Kan begitu harusnya loh ya. Harusnya. Logika sederhana saja. Berarti kita punya tanggung jawab menjadi lebih baik lah daripada mereka-mereka yang tidak berpendidikan harusnya. Gitu loh. Dan mereka pun tetap bisa jadi manusia yang harmonis. Pasti sangat bisa. Iya. Pasti sangat bisa. Gitu kira. Karena hidup manusia tidak hanya soal sekolah. Benar. Tidak bisa. Jadi apalagi sekolah di musim pandemi semacam ini, banyak online saja, bagaimana coba bayangkan. Ada banyak hal yang tidak bisa di-online-kan. Misalnya apa? Pendidikan karakternya. Iya. Jadi tidak bisa di-online-kan, bagaimana? Tidak bisa. Jadi yang terjadi adalah betul ya, pendidikan itu tapi salah satu saja. Karena Tuhan mendidik manusia bukan hanya lewat sekolah. Benar. Peristiwa hidup itu pendidikan yang luar biasa. Ya betul ya. Betul. Jadi kita sudah ngalamin. Iya. Jadi maka ada semboyan kuno kan mengatakan pengalaman adalah guru yang paling berharga kan. Berarti kita bisa berguru pada banyak orang. Martinus, saya mau sharing ya.
ketika saya, ini pengalaman saya sendiri ya, ketika saya kuliah, saya beruntung sekali dulu karena saya sering keluyuran kemana-mana, saya punya banyak sahabat, banyak teman orang-orang miskin. Saya punya teman ojek, Pak tukang ojek, loper koran, tukang sampah, pemulung, kemudian banyak orang marginal. Mohon maaf, saya sebut satu lagi ya, pelacur. Dulu ketika saya mahasiswa, memang kami ditugaskan untuk terjun ke daerah-daerah itu. Ya, jadi saya punya banyak teman waktu itu di Malang. Dan terjadi apa? Saya justru belajar dari mereka mengenai hidup. Mereka tidak berpendidikan, tapi bagaimana hidup mereka itu bagi saya luar biasa. Tadi maka saya katakan tadi kan, kenapa saya lebih suka membeli sandal di Pasar Joyo daripada di mall? Ya karena salah satunya saya belajar dari mereka. Ternyata, oh iya ya mereka begitu ya hidupnya, luar biasa. Maka saya belajar, kalau begitu saya harus bagaimana menyikapi hidup saya. Maka tempat belajar itu di mana-mana. Di mana-mana. Maka bukan hanya orang yang berpendidikan saja yang bisa jadi harmonis. Gitu kira-kira. Jadi tadi sharing saya mengatakan, saya belajar banyak dari orang yang marginal tadi. Mohon maaf, Mbak Zita, ini saya bongkar lagi. Saya pernah ditugaskan di salah satu pelacuran. Mohon maaf ya, bukan untuk jajan, bukan ya. Waktu itu untuk waktu itu kan ada satu pelacuran yang akan ditutup pemerintah. Waktu di Malang ya, kami ditugaskan untuk coba menjadi teman bagi mereka. Tanpa tahu siapa saya, jadi kami tidak boleh ngomong kami mahasiswa. Gitu kira-kira ya. Saya ke sana, yang terjadi adalah saya nongkrong di sana, saya tahu hidup mereka, dan saya kenal satu orang perempuan di sana, ya mohon maaf saya katakan pelacurnya di sana. Kemudian apa yang terjadi? Saya belajar banyak dari orang itu. Dia mengatakan apa? Sharing. Dia mengatakan, Mas, apa dikira kita di sini tuh senang melacur seperti ini? Enggak. Saya tanya, loh kenapa dulu sejarahnya kok bisa begini Mbak? Apa terjadi? Dia mengatakan begini, saya hidup seperti ini karena terpaksa. Saya pancing lagi, terpaksanya di mana? Waktu itu saya sendiri, anak saya masih kecil, suami saya entah kemana, dan saya butuh uang untuk membeli susu anak saya. Saya tidak punya uang. Saya ngelamar kerja di sini, tidak diterima. Yang terjadi adalah, ya sudah, artinya hanya ini yang bisa menerima saya, tapi itu motivasinya untuk beli susu anaknya. Bayangkan itu. Jadi tidak ada pelacur yang bahagia melacur. Kan begitu kira-kira. Waktu itu saya belajar di orang itu. Saya pikir ini orang suci. Saya bilang. Kenapa? Karena dia tahu dia bekerja untuk siapa. Gitu loh. Bukan untuk kesenangan. Bukan untuk, kita kan anggap itu jahat. Itu jelek, buruk. Jelek. Itu maksiat gitu-gitu kan. Pengadilan kita kan begitu. Tapi setelah saya tahu realitas seperti itu. Saya mengatakan ini orang suci. Karena dia tahu bekerja untuk siapa. Mohon maaf. Saya mengatakan kenapa? Karena saya sekarang itu banyak menjumpai guru-guru bekerja di sekolah bukan untuk seperti pelacur tadi, tapi untuk selingkuh. Mohon maaf ya, saya ngomong fair saja. Banyak. Jadi yang terjadi adalah, mohon maaf, berdosa kalau kita begini. Gitu loh. Maka tadi si Martinus Kunan mengatakan kita tanggung jawab kita orang berpendidikan harusnya lebih dari mereka tadi kan, dari tukang becak, dari para pelacur tadi, kita harusnya lebih dari itu. Tapi kalau kelakuan kita sama dengan itu, bakal lebih bejat, ya berarti kan keliru kita. Gitu ya, jawaban saya semoga membantu. Terima kasih Martinus atas pertanyaannya. Nah mungkin ini kita bisa buat jadi pertanyaan yang terakhir ya. Oh masih ada dua. Oke mungkin kita mempersingkat aja saja ya Pak. Nah, saya Hilda ingin bertanya lagi Pak, boleh. Lalu hubungannya paradigma spiritualitas dengan kita sebagai mahasiswa apa ya? Karena kebanyakan kita orang muda tidak terlalu memikirkan yang namanya faktor spiritualitas. Namun hanya mementingkan kesenangan pribadi dan akademik saja. Sehingga banyak anak muda yang khususnya pelajar dan mahasiswa belum menganggap itu hal yang penting dan ditambah dengan pencarian jati diri. Terima kasih. Wah, ini
bagus Hildan. Jadi syukurlah kalau kamu sudah menemukan hal semacam tadi. Maka sudah saya bilang bahwa hiduplah bukan hanya untuk itu ya, bukan hanya untuk kesenangan saja, tapi untuk hal yang lebih tinggi daripada itu. Dan syukurlah sudah kamu sadari. Ada mengatakan mahasiswa pelajar masih mencari jati diri. Betul, harus dicari. Tapi jadilah jati diri orang-orang yang baik. Itu yang harus tugasmu, yang harus kamu harus kamu tuju. Maka kalau Anda masih dalam tahap pencarian SMP, SMA atau mahasiswa, tolong mencari tokoh idolamu. Jangan tokoh idola yang kamu sudah tahu itu jelek. Banyak orang itu mencari tokoh jati diri ketika mencari identitas kan, lalu mencari identitas kepada orang-orang yang mohon maaf ya, artis, yang kemudian orang-orang yang kemudian tidak baik. Yang artis itu sering gonta-ganti, sering pakai narkoba, dan itu diidolakan. Bayangkan itu. Maka mohon maaf, mari dari sini Anda tahu bahwa hidup kita arahnya kepada apa yang baik. Carilah idola-idola yang baik. Kan gitu saja sudah. Bukan hanya kemudian sekarang kita, mumpung masih muda Pak, kita harus mencari kesenangan Pak. Ya jangan. Betul bahwa yang namanya kita kepengen senang, betul. Saya pun juga kepengen seneng kan, kepengen nikmat, iya. Tetapi saya harus beritahu, ternyata tidak semua yang tidak nikmat itu baik. Oh, maksudnya bagaimana ini? Saya bilang ya, betul semua kita ingin semua hidupnya nikmat, seneng ya. Oke. Tetapi tidak semua yang nikmat itu baik. Benar. Kan begitu. Betul. Sebaliknya, tidak semua yang tidak nikmat itu tidak baik. Ya. Betul kira-kira ya? Ya. Coba saya tanya Mbak Sita. Belajar itu nikmat atau tidak? 50-50. Oh, itu. Jujur saja lah. Belajar, kuliah, mendengarkan dosen, itu nikmat atau enggak? Jujur dari hati. Iya, enggak ada nilainya ini. Iya, oke. Tidak nikmat lah. Nikmat apa? Nikmat tidurlah Pak. Benar. Nikmat nongkrong lah Pak. Itu kita. Nikmat apa lagi? Kalau yang cowok nikmat rokokan dong Pak, kan begitu. Pertanyaan saya, oke. Belajar itu tidak nikmat, betul? Betul. Apakah lantas kalau begitu belajar itu tidak baik? Baik, harus. Baik kan? Ya. Kan gitu maksud saya. Jadi ternyata tidak semua yang menurut kita tidak nikmat itu tidak baik. Justru banyak hal yang tidak nikmat, banyak hal yang tidak menyenangkan, itu adalah jalan menuju kebaikan. Ya, benar. Saya pernah cerita enggak ini ya? Mas Hildan, mungkin saya pernah cerita. Dulu saya ketika kuliah S3, ambil doktoral di UGM, ini saya bongkar saja ya. Ya. Boleh. Saya itu dari Madiun ke Jogja, itu tidak nikmat sama sekali. Kenapa tidak nikmat? Tidak senang. Kenapa tidak senang? Saya harus berjalan jauh dari Madiun ke Jogja. Jangan dibayangkan saya kos di Jogja loh ya. Enggak. Kenapa? Saya harus ngomong fair. Saya waktu itu dapat beasiswa dari negara. Beasiswa itu bagaimana zaman itu ya? Cairnya di belakang. Ya, dananya cair di belakang. Padahal ini kuliah sudah berjalan. Ayo bayangkan. Kalau saya ngekos di Jogja, pakai duit apa? Benar. Kan gitu kira-kira ya. Maka yang terjadi saya mutar otak. Bagaimana ya saya tetap bisa kuliah dengan dana yang saya punya, yang tipis ini. Apa terjadi? Saya berkorban. Dari Madiun ke Jogja, naik motor saya. Karena bayar kos tidak kuat. Gitu loh. Bayangkan naik motor ya. Saya naik Mega Pro dari Madiun ke Jogja. Lewat mana? Itu loh, Magetan, Sarangan, Tawangmangu, gitu-gitu. Anda harus tahu jam masuk kuliah jam berapa? Waktu itu jam 8 atau setengah 8 atau jam 7. Ya entah itulah jam 8 katakanlah, jam 7 ya. Jam 7 saya harus sampai Jogja. Sampai jam 1 siang. Bayangkan, saya berangkat dari Madiun jam berapa itu? Jam 2, jam 3. Kalau naik motor enak. Kenapa? Cepat. Daripada naik bis ya. Zaman itu naik bis sudah 4-5 jam. Lama. Tapi naik motor, saya ngebut itu ya maksimal 2,5 jam sampai. Iya. Ngebut loh ya. Ya kayak setan gitu ya sudah. Banter betul. Bayangkan ya kalau jam 7 sudah kuliah, saya berangkat jam berapa ya? Maksimal jam 4 sudah harus berangkat. Dan itu lewat Sarangan, lewat Tawangmangu.
Jam itu loh ya, jam seperti itu. Bayangkan dinginnya kayak apa. Bayangkan ya. Wah, luar biasa. Kebayang, Pak. Dan itu pulangnya sama saja. Pulangnya jam 1 siang, pulang ke Madiun. Nggak langsung pulang, pasti makan siang dulu kan. Ya. Pulang itu mesti apa? Kabut, hujan itu mesti. Bayangkan, sengsara toh. Tidak nikmat toh. Ya benar. Gak nikmat. Tetapi apakah itu kemudian mematahkan saya? Ya enggak lah, saya harus lanjut. Enggak nikmat, tetapi itu baik untuk saya, maka saya harus kerjakan terus. Ya, kalau udah begitu kan ya jadi dokter saya. Ya. Gitu kira-kira. Maka ya harus, ya sudah banyak hal yang kemudian harus kita harus lewati. Ya. Jadi anak-anak muda jangan mudah menyerah. Kalau ada tantangan lewati. Ya. Ya gitu saja sudah. Oke. Hildan, sip ya. Begitu ya, Mas Hildan. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Selamat pagi Pak Dewo, saya Safia dari SMA Bonaventura. Mau bertanya, tapi mungkin ini agak berbeda dengan pertanyaan yang lain Pak. Bagaimana proses pembentukan karakter manusia menurut pandangan filosofis? Terima kasih Pak. Bagaimana proses pembentukan? Oke, terima kasih. Kalau dikatakan filsafat tentu harus fokus kepada filsafatnya siapa. Iya. Ada banyak tokoh. Pendapatnya Hegel berbeda dengan pendapatnya Scheler. Berbeda dengan pendapatnya Plato. Pendapatnya Aristoteles. Yang mana dulu ini? Saya senangkan semua, tidak mungkin. Oke, yang saya ambil aja ya. Yang paling relevan saja ya. Yang saya katakan manusia harus integral tadi ya, harmonis. Menurut saya pandangannya Aristoteles yang menurut saya agak relevan untuk ini. Di mana yang namanya Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu punya dua karakter, kalau mau soal karakter ya, punya dua hal. Satu namanya atau keutamaan namanya. Keutamaan satu, keutamaan akal budi, rasio tadi ya, supaya nyambung dengan ini. Iya. Keutamaan akal budi namanya rational part. Jadi ya, manusia harus punya keutamaan karakter. Dicapai dengan apa? Pembiasaan belajar. Kalau kemudian akal budinya terbiasa belajar, dia akan jadi bijaksana. Gitu gampangannya. Tapi juga menurut Aristoteles, selain keutamaan karakter, manusia harus punya keutamaan akal budi, manusia juga punya keutamaan karakter. Apa itu? Berkait dengan sifat-sifat sehari-hari. Selain pandai, ternyata kata Aristoteles, manusia harus punya karakter baik. Iya. Misalnya apa? Jujur, bertanggung jawab, disiplin, rendah hati, macam-macam. Artinya apa? Paskan dengan ini, manusia akal budinya pandai, tetapi hidupnya juga harus baik, karakternya harus baik. Iya. Kata Aristoteles, kalau mau menjawab ini, prosesnya bagaimana? Satu, dengan apa? Dengan mengulang-ulang, diulang-ulang. Itulah cara membentuk karakter yang baik. Baik itu akal budi, baik itu sifat manusia. Misalnya, hari ini saya belajar, besok saya ulang lagi, belajar lagi. Besoknya saya ulang lagi, belajar lagi. Iya. Kalau saya kerjakan tiap hari, akhirnya saya jadi apa Mbak Sita? Pintar. Pinter kan? Jadi Iya. pandai kan? Berarti akal budi saya jos toh? Iya. Nah, jadi rumusnya adalah mengulang-ulang kebaikan. Sama saja dengan pembentukan karakter manusia, sama. Apa itu? Mengulang-ulang. Jadi kalau misalnya hari ini saya nemu, ini ya mohon maaf ya Mbak Sita. Oh iya boleh Pak. Ini nemu, saya di depan saya ada bolpen di depan saya. Kalau orang jujur bagaimana? Memberikan. Ini bukan punya saya, Iya. saya kembalikan. Nah itu bolpen loh ya. Iya. Besok naik kelas, HP. Saya besok nemu HP. Tapi kalau orang punya keutamaan karakter mengulang kebaikan apa itu? Iya ya, bukan punya saya ya. Saya kembalikan Mbak, Ya. ketinggalan HP-nya. Terima kasih. Kan gitu ya. Iya. Besok uang, misalnya 50 juta. Ya diulang lagi kebaikannya. Ini bukan punya saya ya, saya kembalikan. Kalau itu diulang-ulang terus, otomatis dia jadi baik toh. Jadi jujur. Iya. Kan begitu. Misalnya, sama saja ketika hari ini Mbak Sita belanja di Indomaret. Harusnya menerima kembalian 100 rupiah, dibeli 500. Diapakan biasanya? Diambil loh. Ya. Tapi kalau orang mau jadi jujur, karakternya mau jadi jujur, enggak Mbak, ini kok kelebihan dikembalikan. Iya.
besoknya belanja di situ lagi. Harusnya terima kembalian 1.000, diberi 2.000. Nah, Apa itu jadi? Kalau dia mau jujur, mengulang kebaikannya apa itu? Mbak, kelebihan. kelebihan. Besoknya terus begitu, maka otomatis saya yakin orang semacam itu besok kalau jadi pejabat, ditawari korupsi berapapun dia tidak mau. Iya. Karena terbiasa mengulang kebaikan. Sama seperti kalau begitu orang soleh itu gampang rumusnya. Bagaimana caranya? Mengulang-ulang kesolehan. Oke, jadi begitu. Hari ini berdoa, besok berdoa, besok lagi berdoa, minggu depan berdoa, sampai mati dia berdoa. Maka dia kan jadi pendoa. Betul ya? Betul. Ya iya. Jadi kalau mau dikatakan itulah cara membentuk karakter yang baik. Iya, jadi menurut begitu. Aristoteles ya. Jadi begitu ya Safia yang dari SMA Bonaventura. Nah, nggak kerasa ya Pak kita berbincang-bincang. Sudah ya? Sudah, oke. Sebelum saya membagikan link presensi, kita akan foto bersama dulu ya. Ya, mungkin kita bisa berdandan dulu, rapiin, senyum Pepsodent. Teman-teman dipersilakan untuk on kamera ya guys. Oke. Nanti ini akan di screenshot oleh operator dan saya akan yang memberikan aba-aba. Mungkin kita harus tetap tersenyum ya Pak. Oke. Ya. Baik. Oke. Tahan ya semuanya ya. Oke. Siap-siap. Yang untuk slide, ada berapa slide ya Mas? Oke, ada 5. Berarti kalian harus tahan ya kayak patung. Oke? Oke, kita mulai dari yang slide pertama. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi. Di slide yang kedua. Oke, untuk slide yang kedua. Tetap on cam dan tetap stay senyum guys. Oke, mari kita screenshot. 1, 2, 3. Oke, untuk yang slide ketiga. Slide yang ketiga. Oke, kita screenshot ya. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir, tetap tahan ya guys. Senyumnya dong, on kamera dong. Oke, yang terakhir. Senyum, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih untuk kepada Pak Dewo yang sudah memberikan. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya, bermanfaat sekali sih buat kita semua. Apalagi buat para siswa, mahasiswa, dan juga yang guru-guru, para dosen yang hadir di sini. Nah, nggak kerasa ya, waktu sudah berjalan begitu cepat. Kita akan menutup doa penutup yang akan dipimpin oleh Francisca Italiani. Kepada Francisca, kami persilahkan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak. Terima kasih untuk segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan terima kasih Engkau sudah memberikan kelancaran dalam acara talk show hari ini. Ya Tuhan, sekiranya Engkau memberkati kami semua, memberikan kesehatan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, jauhkanlah dari kami semua dari virus-virus yang dapat membuat kami menjadi takut, tetapi dengan keberadaan-Mu, sekiranya Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Sekiranya terimalah doa permohonan kami ini dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Francisca Italiani. Nah, teman-teman,
Tidak kerasa ya, kita sudah mau berakhir. Nah, teman-teman tuh tetap stay Zoom ya, karena link presensi akan dibagikan oleh panitia kita. Dan terima kasih lagi untuk Pak Dewo lagi. Ya, sama-sama Terima lagi. kasih kepada teman-teman semua yang terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga jarak karena Madiun sudah memasuki level 2. Nah, terima kasih juga kepada mas-mas operator. Saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada panitia. Saya selaku moderator Zita Deni Pratiwi mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya mengucapkan terima kasih. Kota Madiun merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 160 km sebelah barat Surabaya atau 111 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah. Di Kota Madiun terdapat sejumlah perguruan tinggi yang salah satunya adalah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Kini, Madiun bisa menjadi pilihan orang tua yang anaknya ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Suasana belajar yang nyaman, tempat kos, dan biaya hidup yang sangat terjangkau. Hey Wimates, selamat datang di kampus Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Para lulusannya terserap di dunia kerja, baik swasta maupun negeri. Program studi bimbingan dan konseling sebagai salah satu program studi tertua yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun, dan telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program studi bimbingan dan konseling diasuh oleh para dosen dan tenaga kependidikan yang berkarakter dan berlatar belakang keilmuan memadai. Suasana yang hangat, penuh empati, dan berdaya membangun semangat mahasiswa menjadi ciri khas dari prodi bimbingan konseling. Semboyan UKWMS, kampus Kota Madiun, Non Skole ZVT Discimus, semakin menguatkan pelayanan kami. Untuk menyiapkan lulusan sarjana bimbingan dan konseling yang berkualitas dan mampu berdaya saing, prodi bimbingan konseling terus mengembangkan kurikulum dengan didukung sejumlah sarana prasarana memadai, ruang kelas yang representatif, ruang laboratorium konseling, ruang laboratorium micro teaching untuk simulasi layanan bimbingan secara klasikal, ruang dosen yang memadai, ruang terbuka yang dilengkapi dengan gazebo, di mana para mahasiswa dapat berdiskusi secara nyaman. Sarana pendukung pengembangan bakat minat mahasiswa seperti olahraga dan kegiatan non-akademis lainnya. Selamat bergabung di Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Bimbingan dan konseling terus melaju, tak